Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Harapan dan doa saya untuk kita semua kita sehat dan dilindungi dan disertai Tuhan dan diberi kekuatan dan sukacita damai sejahtera. Nah, hari ini saya membagikan dan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan yang menuntun kita ke jalan yang benar, dan firman Tuhan yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membaca kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 18. Bahwa hari-hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, tantangan dan masalah, aniaya selalu ada di dalam dunia ini. Dan itu selalu diperhadapkan dengan kita, kepada keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, studi, atau apapun aktivitas kita. Itu pasti kita akan selalu melewatinya. Dan disinilah kita membutuhkan kekuatan dan penolong yang memampukan kita dalam melewati hari-hari kita. Itulah sebabnya mari kita percaya dan mari kita minta kekuatan yang memampukan kita untuk hidup, yaitu Roh Kudus yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan mau memberikan kepada saudara sebagai penolong dan penuntun saudara dan saya di dalam hidup ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat 18, firman Tuhan berkata. Saya akan bacakan ayat 15. Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita, menghiburkan kita, menuntun kita. Roh kebenaran, ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, maka orang tersebut akan dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kebenaran. Dan sehingga kita bisa mengenal, bisa kita merasakan, mengerti bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sedangkan orang yang menutup hati, orang yang tidak percaya pada karya Roh Kudus, pada pekerjaan Roh Kudus, pada kuasa Roh Kudus, maka mereka tidak mengenal siapa Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya, bagi yang percaya, kita mengenal Roh Kudus yang menuntun, yang memampukan kita, yang membawa kita kepada kehidupan. Dan ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu,
Aku datang kembali kepadamu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya yang setia, yang percaya kepadanya. Dan dia akan membawa saudara dan saya ke tempat di mana dia berada. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat saudara disediakan Tuhan di sorga. Bagi yang percaya pada karya Roh Kudus. Bagi yang menerima kuasa Roh Kudus. Bagi yang percaya pada Roh Kudus. Bukan sebaliknya, hari-hari ini banyak kita dengar, banyak kita melihat mereka menghujat Roh Kudus dengan mengatakan, apa itu Roh Kudus? Apa itu bahasa roh? Apa itu mereka menjerit-jerit? Apa itu mereka menangis-nangis? Apa itu mereka berseru-seru? Mereka tidak mengerti. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Roh Kudus. Saya mengajak saudara untuk terus dekat dengan Tuhan dan percayai Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14, demikian firman Tuhan, ya, ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan akan datang menjemput anak-anaknya yang setia, yang mengasihi Tuhan.